Sobat Tiket, ketemu lagi di podcast People at Ticket Talks. Hari ini gue hijack podcast mereka. Nama gue Natalia, gue gak akan kasih tahu gue dari mana. Tapi hari ini kita akan spesifik bahas tentang culture, ngobrolin culture yang lebih dalam, langsung dengan ahlinya dari tiket.com. Di sini ada Iman Setiadi bareng sama gue, yang senyum-senyum aja mukanya dari tadi. Tapi gue bisa garanti hari ini kita punya chemistry in the air. Jadi harusnya podcastnya cukup menarik. Halo geng, nama gue Iman. Gue sekarang bantu tiket di People Strategy. Ya, sebagian besar tuh kerjaan gue di tiket ngebantu company memastikan kalau teman-teman di tiket tuh bakal happy, engage, dan at the end of the day tuh ngerasa produktif dan memiliki tiket. Ownership. Buat apa tuh kira-kira? Waduh, ini langsung nih ke inti permasalahannya. Belum dong, ngobrolan kita bukan itu. Pertanyaan gue kenapa harus ada ownership buat teman-teman tiket? Kenapa harus ada ownership? Kalau ditanya kenapa harus ada ownership, karena lo punya peraturan tapi nggak ada yang ngejalanin, ya bullshit kan. Jadi kalau lo ngerasa lo punya rumah tapi lo nggak mau ikutin aturan rumah, ya sekalian aja kali nggak ada rumah gitu kan ya. Jadi kalau segala sesuatu yang diciptakan tuh kalau lo nggak ngerasa memiliki, ya nggak ada artinya gitu. Apapun ya bentuknya gitu. Rumah, mobil, keluarga, anjing ya. Apapun tuh harus ada ownership-nya. Jadi kenapa harus? Ya karena ada barangnya. Kalau enggak ya ngapain ada barangnya gitu. I see. Filosofis ya Pak jawaban Anda. Banget ya. Oke, ini relate sama apa yang mau kita diskusi malam ini. Kebetulan gue dapat PR buat discuss tentang culture ya. Jadi kita deep dive tentang culture, ngobrolin culture. KALCER, culture. Waduh. Oke, kasih tahu gue dong, Iman, apa sih culture? Bentar, gue kasih disclaimer dulu ya. Jangan menjawab sesuatu yang ada di Wikipedia. Ya, 1, no Wikipedia. 2, jangan pakai kamus. Apa itu culture? Define culture menurut lo. Dan gue gak akan nanya kenapa culture penting. Kenapa kita butuh culture untuk sustainability sebuah organisasi. Nah, udah pikirin deh tuh jawabannya. Gila, berat banget pertanyaannya ya. Jadi kalau gue ditanya simple gitu, culture tuh apa sih? Kan tadi lo bilang filosofi ya. Gue selalu suka menganalogikan sesuatu biar gampang. Mudah-mudahan ini beneran gampang ya. Tapi kalau lo tanya culture tuh apa, buat gue sesimpel culture tuh anggap aja sekolah. Ya, ketentuan satu set sesuatu yang bikin lo tuh percaya akan sesuatu tuh kan sekolah ya gitu. Jadi culture ya satu set kepercayaan, belief, something yang diajarkan, something yang diberikan kepada lu supaya lu percaya itu adalah hal yang penting di hidup lu. Kebayang gak tuh? Gue masih belum kebayang sih, karena lo filosofis. Coba kasih gue example, yang real example selain sekolah deh. Paling simpel gini deh. Paling simpel tuh setiap rumah pasti punya peraturan, ketentuan gitu ya. Aturan main lah gitu ya. Misalnya di rumah lo itu anak boleh ngomong secara bebas sama orang tua. Kalau mau lebih simpel lagi, boleh nggak ngomong lu gue sama ibu bapak ya. Gua dibesarkan di keluarga yang kalau sama orang rumah nggak boleh ngomong lu gue. Paling nggak aku kamu atau nyebut nama gitu kan ya. Kenapa ya? Karena orang tua lu punya satu kepercayaan atau keyakinan kalau nyebut lu gue di rumah itu adalah hal yang gak bagus. Either gak menghormati, either macam-macam lah ya, pertimbangan setiap keluarga kan beda. Nah, company juga sama. Company kan punya satu belief, satu keyakinan apa sih yang bagus, yang baik buat karyawannya gitu. Ya karena pertimbangannya macam-macam. Karena pastinya kalau buat company, kita yakin kalau lo praktekin ini, company-nya jadi lebih baik. Jadi lebih baik dalam hal pencapaian, jadi lebih baik dalam hal harmonis sesama karyawan, sama customer dan lain sebagainya. Kebayang ya? Kebayang. Ini ada satu yang sebenarnya menarik sih buat gue ketika lo bilang peraturan ya.
gue mungkin bisa disagree di sini, tapi mungkin akan gue lempar as a question saja. Ya, kan lo bilang peraturan. Terus kalau kita bicara tentang peraturan yang dielaborasi jadi budaya lah ya, pakai bahasa Indonesia aja deh, biar gampang. Bedanya peraturan dengan kebiasaan itu apa? Karena ini sesuatu yang coba gue emphasize ya, gue coba pakai framework. Kan kalau kita turunin budaya itu ada kebiasaan, belief orang lah ya. Lo bilang beliefnya perusahaan. Kebiasaan kan datang dari rumah, lo bilang dari family kan, orang tua dan sebagainya. Menurut lo sendiri, budaya itu sebenarnya berat di peraturan atau berat di kebiasaan? Ini dua yang beda nih masalahnya. Satunya, yang ngomong-ngomong peraturan itu sesuatu yang mutual agreement, peraturan dong. Lo tinggal di rumah gua, ikutin aturan gua, itu kasarnya gitu. Tapi kalau kita ngomongin kebiasaan, itu kan sesuatu yang tanpa disadari akan muncul. Karena lo biasa ngelakuin itu. Nah, culture nih beratnya di mana? Budaya ini beratnya di mana sebetulnya? Gue sih nggak ngelihat dua hal itu sebagai satu hal yang atau dua hal yang harus kepisah secara total gitu kan ya. Karena dua-duanya pasti happen. Culture kalau nggak dibiasain ya nggak jadi gitu kan. Tapi buat company, even buat rumah deh gitu ya. Kan ada dua cara pandang tuh. Ada ngebebasin atau ada something yang di-set secara langsung sama orang tua lo. Dan kadang-kadang lo sebagai anak kan gak perlu tahu alasannya gitu kan ya. Kenapa gue gak boleh ngomong lo gue gitu. Mungkin waktu masih kecil lo gak dikasih tahu gitu. Jadi kalau buat company atau buat corporate gitu ya, lebih berat kemana sih? Lebih berat ke peraturan dulu. Peraturan dibuat supaya orang-orang jadi biasa dan melakukan kebiasaan gitu ya. Jadi kalau lo ngomong kebiasaan kan sesuatu yang bisa jadi gak tertulis, nggak direncanakan gitu ya. Gue biasa makan pakai tangan kanan. Mungkin lo nggak sadar aja gitu. Itu kan refleks lo biasa makan pakai tangan kanan gitu. Tapi kalau buat company perlu ada sesuatu yang tertulis. Karena kalau kebiasaan jadi segala sesuatu tuh liar banget. Company tuh nggak bisa nentuin mana yang kita mau jadikan benar-benar kebiasaan, mana yang sebenarnya kita malah nggak mau buat dilakukan. Jadi kalau buat company konteksnya peraturan. Peraturan dulu dong. Cuma peraturan kalau nggak dilakuin secara biasa, ya nggak jadi apa-apa. Jadi apa Pak? Jadi ya udah ngawang aja gitu. Jadi apa prok gitu ya. Gue tadi sengaja gue tuh kayak gitu. Kenapa lo nggak nangkep sih? Oke, mungkin lebih ke guidelines kali ya. Ketika lo bilang peraturan serem sih masalahnya. Lo bayangin nggak kalau ada orang masuk ke organisasi, lo bilang ini peraturannya. Lo udah ngasih parameter yang kaku, mungkin lebih ke guideline kali ya maksud lo ya, guidelines yang dibuat oleh pemangku kepentingan siapapun itu lah, entah HR atau entah manajemen, untuk memastikan si organisasi ini bisa running well dengan adanya guidelines itu. Akhirnya jadi kebiasaan, muncul ownership, engagement. Nah itu gak heran lo kan orang people ya. Karena bahasanya kan halus tuh, guideline, dituntun gitu ya. Kalau guideline tuh kan melenceng dikit boleh, nggak apa-apa. Negotiable. Nggak dihukum gitu Kak. Dihukum nggak? Dihukum dong. Oh dihukum ya. Jadi kalau dihukum menyalahi peraturan nggak? Depends. Jawaban gue selalu depends. Jawaban gue lo nggak bisa jebak sih. Hari ini gue akan depends. Make sense. Kenapa gue bilang guidelines? Karena ketika lo bilang peraturan, jangan lupa Pak, sekarang itu generasinya udah beda. Ya kan? Kayaknya kalau kita bahas peraturan spesifik buat mereka itu refer ke semua yang nggak boleh. Mungkin itu processing mereka kali ya, coping mekanisme mereka kayaknya ya. Tapi ya apapun itu saya agree dengan jawaban Anda. Gue juga agree tuh. Menurut gue guideline bahasa yang lebih halus kan? Empowering kalau buat gue. Empowering. Kalau peraturan tuh kesannya one dimensional, lo nggak boleh punya kontribusi atau say something gitu ya, atau adjusting through context gitu ya. I think mungkin guideline tuh in this context kayaknya lebih positif. Gitu. Emang gue orangnya positif. Wah positif banget, luar biasa. Gue akan leading semua jawaban lo ke hal yang lebih positif. Luar biasa. Oke, ini gue akan pretelin deh jawaban lo ya. Kita sekarang bahas tentang peraturan yang dibuat oleh perusahaan untuk karyawan. Gue pakai contoh deh, kita ngomongin budaya kerja
generasi yang sekarang. Kan kalau kita bahas tentang overwork, gue akan masuk ke situ nih. Kan lo tahu banyak orang yang bilang kayak gue burn out, kerjaan gue banyak banget, gue nggak punya kehidupan personal. Sebentar, Dek, gue nggak mau bahas emotional anything, gue cuma mau bahas tentang culture. Menurut lo budaya yang lo terjemahkan sebagai peraturan itu harus mengatur miskonsepsi tentang budaya kerja yang seperti itu, seperti asin ya orang benar-benar kerja terus, overwork, mereka nggak bisa memilah antara personal life sama professional life, and then mereka juga jadinya nggak tahu apakah kalau di kantor ini semua orang teman gua atau mereka hanya kolega, atau siapa yang jadi teman, siapa yang kolega. Nah, menurut lo gimana tuh, Pak? Gua tuh selalu percaya kalau dalam konteks company tuh ada dua sisi pasti. Jadi satu tuh culture harus bisa ngomong soal gimana kita mau nyampe tujuan tuh bareng-bareng. Jadi lebih business minded gitu ya. Jadi kalau lo bilang ada faktor-faktor personal yang perlu diatur nggak? Gue setuju tuh tetap harus ada gitu. Tapi at the same time juga tetap harus ada bagian bisnisnya. Gimana lo mau nyampe bisnis bareng-bareng? Karena at the end of the day kan ini institutions. Kalau misalnya kita nggak nyampe tujuan bareng-bareng, goalnya nggak ada, ya company-nya nggak survive, gue nggak ada juga kali di sini gitu ya, karena nggak bisa bayar gaji dan lain sebagainya kan. At the same time gue tuh yakin banget dan gue rasa kalau di konteksnya tiket, kenapa tiket punya value namanya yourself. Ya yourself tuh kan sesimpel lo berusaha meyakinkan setiap orang di sini, TVM gitu ya, untuk jadi the best versions of themselves gitu. Bukan cuma buat kerja, tapi buat tumbuh secara personal as an individual. And that's answering, kita nggak pengen orang overwork, kerja tanpa purpose, nggak ngerasa tumbuh, nggak ngerasa lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi kalau buat gua, dua-duanya penting tuh. Jadi set value tuh harus punya business aspect, harus punya human aspect. Oke. Gue tuh udah sengaja dari tadi nggak ngomongin bisnis loh. Karena pertanyaan gue kalau lebih sharp nih, kalau lo udah ngomongin impactnya culture ke situ, gue udah kayak, kenapa sih dia jawab? Kenapa coba? Oke, ya udah gue paham kenapa lo jawab. Gue tanya dulu deh tentang bisnis ya. Implikasinya budaya di organisasi terhadap bisnis. Ini kan kita ngomongin output. Tadi ngebahasnya input. Oke. Kalau bicara tentang budaya yang implikasi outputnya terhadap bisnis, mungkin gue pengen tahu example-nya dulu deh. Baru gue bisa pretelin nanti jawaban lo. Serem ya, ini kayak integrasi polisi ya. Enggak, gue nanya karena gue penasaran emang. Maaf nih Pak, cara nanya gue emang kadang suka gak jelas ya, maaf gitu ya. Nih kalau pertanyaannya dampak langsung ya. Paling simpel gini aja, kalau lu gak set aturan main, mungkin lu sering dengar ada perusahaan yang emang secara culture hobinya tusuk-tusukan. Wah gimana tuh? Waduh, saling jelek-jelekin di belakang gitu ya. Atau orang bilang, anak sekarang bilang office politiknya tinggi banget. Nggak ada tuh lu tumbuh buat mencapai apapun gitu ya. Yang paling nanti dapat nilai paling bagus yang paling dekat sama bosnya. Jadi itu paling simple tuh. Kalau lu nggak ngeset value yang jelas, aturan main yang clear, bahasa lu tadi guideline ya. Guideline yang bikin orang tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh buat organization. Lu mungkin nyampe, tapi jadi nggak sehat kan? Jadi nggak sehat, orang tusuk-tusukan, politik tinggi, orang nggak betah, orang burnout, orang ngerasa fokusnya bukan buat ngejar goals gitu ya, tapi lebih ke survive hari itu. Gimana caranya gue melindungi diri gue? Ya ujung-ujungnya company-nya mungkin achieve dalam waktu singkat, tapi rontok di waktu yang panjang. Resign-nya tinggi gitu ya, perginya tinggi. Kalaupun stay, mungkin stay ya cuma buat ngerjain tugas, nggak ngerasa memiliki. Lagi ya balik lagi ya, nggak ngerasa memiliki dan lain sebagainya. I see. Ini gue akan disagree sih. Sorry, gue harus disagree. Gue nggak bisa nih kalau harus ditahan kayak gini. Oke. Menurut gue pribadi, office politik itu satu yang tidak bisa dihindari. Dimanapun lo kerja, pertemanan juga pasti ada. Tapi kalau kita bahas politik, kan ada end goals yang masing-masing orang itu pengen kejar. Lebih ke end goals ya. Ada yang berusaha melegalkan banyak cara,
makanya mereka tusuk-tusukan. Ada yang caranya mungkin lebih ke teamwork, mengayomi gitu-gitu ya. Ada yang memang modelnya mereka sangat asertif, jadi ya kelihatan aja kalau pokoknya for the sake of sisi egois gue harus dapetin apa yang gue mau. Nah, kasih gue example Pak. Example dari output sebuah budaya terhadap bisnis. Kalau tadi ngomongin human-nya, gue mungkin butuh lebih paham tentang direct impact-nya si budaya ini terhadap bisnis, achievement perusahaan dan sebagainya. Kalau kita mau lihat langsung ya, kalau kita mau lihat langsung paling simpel gini aja. Tadi by the way gue agree kalau mungkin harus di sharpening tuh kata-katanya. Office politik, yes it's true. Tapi kita nggak pengen punya office politik yang nggak sehat, gitu ya. Atau even fokusnya di office politik, bukan fokusnya di building stronger collaborations dan lain sebagainya gitu ya. Nah tadi kalau lo tanya direct impact-nya apa gitu ya, to business gitu. Buat gue gini. Contoh misalnya ada satu company, atau jangan satu company deh, riset tuh bilang ternyata dari top 500 perusahaan terbaik di dunia dengan kinerja tertinggi, mereka tuh punya beberapa value yang mirip atau sama lah, simpelnya gitu. Paling simple, paling banyak performance driven. Yang penjelasannya tuh seringkali macam-macam buat satu company. Tapi kalau kita tarik garis merahnya tuh intinya company pengen lu mengusahakan segala sesuatu yang terbaik untuk mencapai hasil yang terbaik di everything that you do in daily life atau in daily collaboration with your friend. Ketika lu bilang itu sebagai sesuatu yang harus kita percayai bersama-sama, lu akan meminta atau mengarahkan semua orang tuh untuk kerja kayak gitu. Untuk menuju arah yang sama, untuk berusaha setiap hari datang tiap pagi mengupayakan yang terbaik, buat ngasih yang maksimum setiap hari dan lain sebagainya. Impact-nya apa? Karena semua orang percaya kalau setiap hari itu harus dilakukan dengan terbaik, ya ujung-ujungnya kinerja company-nya naik. Jadi ketika lo bilang, ini company percaya sama performance, lo drill itu setiap hari, lo buat itu jadi kebiasaan gitu ya, lo kasih behavior guidance-nya apa dan lain sebagainya, pasti lebih cepat. Atau misalnya yang kedua, customer service gitu. Buat bilang kalau kita perusahaan yang menempatkan customer pertama kali, ya lo harus ngomong dulu dong pertama kali gitu. Kita percaya kalau customer itu harus datang pertama. Buat segala sesuatu yang kita lakukan, ujungnya tuh harus bikin customer happy. Nah itu kan lo harus memastikan setiap orang ngerti kan. Impact-nya apa? Impact-nya ketika lo percaya setiap yang lo lakukan tuh akan bikin orang happy, akan bikin customer lo happy, otomatis effortnya jadi sesuatu. Misalnya kalau lo ikut customer survey competitions, ya otomatis mungkin CSAT lo jadi tinggi dan lain sebagainya. Nah itu contoh direct impact-nya tuh. Ketika lo state something, lo bikin orang percaya kalau direction-nya positif, ya result bisnisnya positif. Karena dari tadi kita ngomongin proses, kita ngomongin framework, kita nggak ngebahas siapa sebenarnya yang own prosesnya, siapa yang sebenarnya accountable atau responsible terhadap si budaya ini sendiri. Menurut lo, definisi lo sendiri, siapa sih sebenarnya yang memang seharusnya ada dari awal sampai proses ini berkembang dan memastikan si budaya ini bisa sustain, ada dan nggak ada si pemangku kepentingan ini? Paling tinggi ya, top management. Oke, kenapa tuh? Karena tadi gue bilang ini rumah lo kan. Siapa yang punya rumah gitu kan? Ya manajemen. Jadi lo harus ngerasa kalau itu penting dulu di rumah lo. Kalau lo nggak ngerasa itu penting, orang yang lain bilang penting ya nggak bakal kejadian juga kan. Jadi ya kalau lo tanya pertama kali siapa, top management. Kalau top management yang nggak ngerasa ini penting, ya ngapain juga kali kita bikin, kita siapin gitu kan ya. Biarin aja jadi kebiasaan. Biarin aja orang punya asumsi sendiri kalau oh iya company gue sih gini gitu. Gue gak pernah lihat wujudnya sih. Bos gue gak pernah ngomong apa gitu kan ya. Gue gak pernah dengar mereka maunya kayak gimana. Tapi tangkap-tangkapannya begitu gitu. Jadi kalau tanya siapa ya top management. Bentar, lo bilang masalahnya ini adalah tanggung jawab atau accountability management. Utama ya. Utama. Bukan solely loh. Bukan utama. Gue paham
jawaban itu kalau organisasi bentuknya top down. Tuh. Betul? What happen kalau organisasinya itu konsensus? Demokrasi. Jadi manajemen bilang semua orang boleh berkontribusi apapun di organisasi, guidelines kita punya, tapi kalian juga punya kebebasan untuk berkontribusi di guidelines yang kita kerjakan. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena gue refer to Netflix. Itu yang pertama. It works. Mungkin nggak yang sangat relevan dengan Indonesian culture, tapi it works di mereka. Mereka kasih freedom ke semua orang dengan ada harganya ya. Jadi agak susah buat orang punya career progression di sana karena mereka fokusnya performance driven, which is result driven. Nah, what happen kalau kita bahas budaya organisasi di Indonesia, terus modelnya konsensus, bukan top down. Tapi tetap harus ada satu set pertama dong. Apa tuh? Harus ada yang menetapkan batu pertama dulu, gitu kan. Jadi even buat Netflix loh, jangan lupa Netflix itu memperkenalkan culture manifestonya pakai 100 lembar lebih dan direvisi beberapa kali sesuai dengan konteks gitu ya. Begitu juga Amazon, mulai dari 6 principle, 10 principle, you name it gitu ya, sampai sekian banyak principle gitu kan. Jadi pasti akan ada employee involvement, pasti nggak mungkin karena kalau lu pengen punya company yang sehat harus ada cukup ruang di mana lu allowing participations orang untuk say something, termasuk on culture gitu kan ya. Jadi gimana kalau bottom top bisa aja gitu sebenarnya. Lu decide semuanya bisa aja, tapi kan tetap harus ada dong orang yang decide buat pertama kali gitu. Harus ada yang iron out. Nah, kalau kita ngomong prosesnya gimana, lu bisa ambil berbagai macam angle of process gitu. One way, top down bisa, bottom top bisa, bolak-balik juga bisa gitu kan. Tapi tetap at the end of the day harus ada orang yang bilang this is the best versions of the company. I want to shape this company like this gitu. Jadi makanya kenapa gue bilang the biggest ownershipnya harus ada di top management. Kemudian kalau udah diletakkan batunya, yang memastikan batu itu memang menggelindingnya benar lah ya. Itu ada di mana atau ada di siapa Pak? Kalau tadi bilang manajemen, employee. Nah itu butuh elaborasi tuh kayaknya tuh. Manajemen itu siapa aja. Kan kalau the first person bisa jadi mungkin dia foundersnya. Ya kan? Terus nanti kalau foundersnya udah ganti? Manajemen lah. Oh manajemen. Top management. Top management. Berarti ini kelompok ya? Kelompok. Oke, kelompok. Atau kalau dia sole ya CEO. CEO. Ya kalau misalnya lu ya depend juga kan model organisasinya apa gitu. Jadi siapa yang memastikan, menurut gua siapa yang dikasih mandate. Siapa yang dipercaya. Gua personally percaya kalau orang yang terbaik untuk melihat itu adalah people team. Kalau kita ngomongin budaya, pilar atau nilai-nilai dari budaya itu sebenarnya apa sih Pak buat organisasi? Ini generik ya, gue nggak bahas tika.com spesifik. Yang menurut lo memang valuable atau bernilai tinggi lah untuk budaya itu sendiri apa? Waduh. Nah coba. Gue tuh selalu suka dengan satu hal tuh yang punya kesamaan karena satu konsep yang dipakai bersama tuh kemungkinan berhasilnya lebih tinggi daripada yang mungkin sifatnya experimentation gitu. Nah, kalau lo tanya pilar-pilar, pasti setiap organisasi tuh punya unique konteksnya kan. Jadi agak susah sebenarnya buat bilang satu pilar tuh fit in with everyone gitu ya. Tapi tadi kalau kita bilang risetnya bilang apa, top 500 most performing company itu punya beberapa kesamaan kan. Jadi at least tuh selalu ngomongin satu soal performance. Namingnya you can name it lah ya gitu. Boleh namain performance driven, boleh namanya result oriented gitu ya, atau apapun namanya. Some bahkan sekarang udah pakai behavior kan, nggak lagi pakai jargon gitu. Langsung disebutin apa sih sebenarnya behavior yang di expect gitu. Tapi key-nya performance. Jadi satu itu. Dua, ngomongin customers. Karena tanpa customer, organisasi nggak ada nilainya. Setiap organisasi punya customers gitu. Mau jasa, mau
real product dan lain sebagainya gitu ya. Pasti ada customers. Jadi kedua customers oriented gitu ya, mau customer excellence dan lain sebagainya. Yang ketiga tuh integrity. Jadi gue ngerasa 3 pilar itu tuh kemanapun lo pergi pasti ada. Gue di part integrity gue agree sih. Gue nggak akan disagree sih. Gue punya pertanyaan tentang culture spesifik di startup. Banyak orang yang mungkin berpikir kerja di startup tuh fun kali ya. Pak, kita sama-sama datang dari situ loh, ya kan? Kita berdua. Industri yang kalau kita bilang ini booming di Indonesia mungkin 2007, 10 tahun yang lalu, ya 1 dekade yang lalu, 2015, 2013 lah, ya kan? Yang kita sendiri mungkin waktu itu juga belum mau masuk ke situ gitu sebenarnya. Menurut Anda, Bapak Iman Setiadi, gue perlu sebutin nggak title lo sekalian di sini? Boleh. Iya. Boleh. Kalau kita bahas budaya di startup, menurut lo sepenting apa sih culture atau budaya untuk organisasi yang sangat dinamis? Lo tadi udah bahas inovasi, sekarang gue tagih. Organisasi yang dinamikanya tinggi, attritionnya pasti tinggi, ya kan? Lo nggak bisa bilang culture-nya nggak works, cannot. Nah, gimana tuh Pak menurut Anda? Nanti gue akan masuk ke pemangku kepentingan ya. Sekarang kita bahas itu dulu. Jawabannya kalau lo tanya seberapa penting buat tech, wah penting banget. Kenapa tuh? Malah lebih penting karena kita berubahnya cepet banget. Konteks bisa berubah, tren tuh berubah gitu. Dan kita bukan industri yang ngikutin tren, tapi menciptakan tren kan sebenarnya. Solving gitu. the problem. Exactly. Masalahnya apa sih, ini gue sikat gitu ya. Nah, berubah yang cepet tuh kadang-kadang bikin lu sampai kehilangan jati diri lu kan gitu. Kadang lu ngerasa lu tuh dituntut untuk bikin inovasi, mecahin masalah orang, konteks masalahnya beda-beda. Belum kalau pivot gitu kan ya, dan lain sebagainya. Kalau lu nggak tegasin lu siapa as an organization, orang-orang lu pada bingung. Tadi yang lu bilang kan, bisa nggak di iron out gitu ya? Bisa nggak dibiarin aja datang alami? Bisa. Tapi bikin orang jadi serba salah kan. Gue tuh punya satu pengalaman dari satu organisasi yang gue sangat respect ya. Pakai gitu ya. Jadi salah satu value yang dibahas itu menarik banget tuh. Satu bilang you need to move fast gitu ya. Satu tuh dibilangnya you need to take calculated risk. Nah, gimana tuh? Gue disuruh move fast, tapi gue disuruh ngitung-ngitung resiko. Cepet itu kan identiknya dengan segala sesuatu yang dijemput sesegera mungkin gitu. Gimana lo? Atau even kalau mau lebih ekstrim ya, move fast, take attention to detail. Okay, not. Nah, iya kan? Gue disagree sih di part itu. Nah, exactly gitu. Itu aja satu hal yang kalau misalnya lu nggak pikirin dengan baik, orang lu jadi bingung kan. Lu tuh suruh gue cepet, at the same time lu suruh gue liatin detail. Gue nggak bisa. Kalau lu mau liatin detail, kasih gue waktu. Cepet tuh pasti ada yang gue keteteran, yang gue lupain karena ada compensationnya kan, karena gue harus moving fast gitu. Nah itu something yang akhirnya kalau lo nggak selesaikan, bikin kebingungan. Bikin kebingungan ya impactnya kemana-mana kan. Ini yang benar, itu yang benar, ini yang benar, itu yang benar. Paling simpel, jangan heran kalau orang-orang lu banyak yang gontok-gontokan, nggak harmonis. Karena percaya kalau cara mereka adalah cara yang benar. Karena nggak ada kitab sucinya kan, nggak ada kitab sakti yang dicari itu nggak ada kan gitu. Kalau ada kan lu bisa refer ke situ, mana yang benar ya. Lu lihat dong di kitab suci yang kita punya gitu kan ya. Nggak ada juga kitab sucinya kan. Nggak ada juga kitab sucinya. Gimana? Mana yang suci? Mana yang berdosa kan nggak ada. Nggak gitu ada. Kan. Semua benar. Semua benar. Iya. Ya, karena waktu kan. Time constraint. Exactly. Semua boleh. Semua boleh. Semua ditabrak. Iya. Tidak ada batasan. Tidak ada. Dunia ini
ada untuk dieksplorasi. Iya, gitu kan? Tidak ada baseline, tidak ada standar. Exactly. Ya, bahasa keren framework, tidak ada framework. Kenapa sih orang selalu pakai framework? Ya gue tuh gak suka banget loh ngomongin framework. Oke, kenapa jadi gue curhat ya? Oke. Kalau kita tadi udah bahas tentang organisasinya, sekarang gue bahas pemangku kepentingan. Kenapa ini menarik? Karena startup itu bakar duit. Kita kan ada di dalamnya, kita tuh ada di dalamnya gitu. Kita paham prosesnya mereka dari ya 0 to 1, 0 to 2, 1 to 2 gitu. Ada top management, ya kerennya co-founders lah ya. Dan C-level yang mereka hire. Ada organisasi yang di tengah-tengah seperti kita, HR, people atau apapun lah itu namanya. Core function lah ya. Kemudian ada employee. Tapi orang lupa. Mereka punya satu pemangku kepentingan yang menjadi dewa, investor. Exactly. Menurut lo, injection tentang culture. Jadi cara kita tuh menginjek culture ke investor. Cara mereka believe dengan apa yang kita believe di sebuah startup. Seberapa krusial untuk si investor ini mengambil keputusan. Nah, pertanyaan gue susah nih. Yang kedua, apa yang sebetulnya menjadi krusial untuk organisasi? Ya gue gak mau bahas top manajemennya doang. Itu pertanyaan gue yang pertama, investor. Yang kedua adalah untuk si I think semua orang yang ada di company ya, tapi spesifik mungkin di orang-orang ya di sandwich manager. Jadi pertanyaannya seberapa penting kali ya gitu ya injecting ke investor gitu. Sebenarnya jawaban simpelnya kecocokan itu kan udah ada waktu lu mulai bangun bisnis kan. No really. Bentar, gue nggak. Oke, Pak, aku dengarkan, maaf. Aku tidak ingin disagree. Lanjut. Jadi kalau buat gua kan pasti at least ketika lu mulai sesuatu tuh ada kesamaan. Biasanya, most of the time. Ideally. Dan kalau di kasus gua ya, gua nggak tahu di case lu gitu. Itu kan startup yang zaman dulu terus jadi unicorn, decacorn, semua. Gue nggak spesifik bahas warna nih sekarang. Iya. Even di smaller ya kan, gue I have been in the smaller startup juga gitu, yang even seriesnya jauh lebih kecil gitu. Jadi gue ngerasa pertama kali investor masuk, selain ngelihat model bisnis dan prospektus kan pasti lu juga ngelihat ada kecocokan gak sih? Ada kesamaan cara berpikir gak sih gitu? Ada nilai-nilai yang sama tuh kan juga sebenarnya ketika lu memulai sesuatu, lu evaluasi dulu pasti. Nggak selalu sama, iya pasti, tapi at least ada compromise, ada kesamaan gitu kan. Jadi sebenarnya proses give and take soal lu mau shape organisasi lu kayak apa tuh udah ada dari awal sebenarnya. And in the most of organizations yang gua been with, investor tuh biasanya nggak terlalu pengen ikut campur gitu. Or at least foundersnya udah bilang di beberapa bagian lo boleh komentarin, tapi di bagian how I manage the organization, it's my call. Ya, tapi apakah akan selalu begitu? Enggak. Gue juga ada pengalaman di mana nggak usah investor, foundersnya memutuskan buat cabut karena tidak sejalan dengan apa yang dipercayai satu sama lain kan gitu ya. Paling simple purpose deh. Misalnya, gue percaya ini untuk humanity. Satu yang bilang nggak ada, ini untuk profit gitu. Misalnya. Of course. Nah iya. It's two different thing kan. And ketika komunikasi itu udah nggak bisa nemuin jalan tengah, sometimes the best way is actually to split. And it's only normal, similar with investor kan. Gitu kan, lu boleh aja keluar ketika lu udah nggak sejalan. Cara lu ngelola bisnis, cara lu ngelihat cara nih founders ngelola timnya dan lain sebagainya, so many way gitu. Tapi kalau tanya, ya pasti penting banget. Kalau gue malah questioning kalau ada startup yang kerja sama barengan sama investor, tapi value-nya beda. Gue nggak, kalau gue personally ya, gue agak susah dapet train of thought-nya gitu. Lu udah tahu lu beda tapi lu tetap jalanin. Berarti sebenarnya injection ideologinya tuh dari awal dong. Harus dari awal. Paling nggak ada satu kesamaan lah ya. Nggak total tapi paling nggak ada
garis besar lah. Lu maunya kayak apa? Dan di pengalaman gue itu ditanya sama investor kan. Lu mau tim lu seberapa gede, berapa banyak, costnya seperti apa, organisasi apa yang lu pengen. Kalau lu bisa model dengan existing startup, lu kira-kira bakal lebih dekat kemana? Ke culture yang mana gitu ya. Ke yang si A, si B, si C, nggak boleh nyebut branding kan. Mau yang mana? Padahal gue yang hijack ya. Harusnya gue yang bilang boleh ya gak sih? Oh. Udah lanjut Pak. Jadi itu penting lah, obviously. Kan tadi kita bahas top management, investor. Ada orang-orang di dalam perusahaan atau organisasi yang punya peran yang cukup krusial di budaya kan. Yang kita masuk spesifik itu di sandwich, which is di manager. Paham kan Pak? Kamu kayak kita muka-muka paham ya. Nah, menurut lu seberapa krusial perannya si sandwich role di perusahaan ini? Sandwich tuh mungkin gue ambil elaborasi ya dari middle manager sampai ke -1 board of director. Itu sandwich masalahnya. Iya. Seberapa krusial? Wah, krusial banget. Lu pernah baca ini gak sih yang katanya, dan gue percaya ini ya, risetnya bilang the most difficult job in the world itu adalah middle manager. Gue believe sih. Walaupun gue nggak, researchnya sebenarnya banyak ya. Gue selalu believe kalau pekerjaan middle manager itu yang paling susah. Iya. Karena paling simpel lu kejepit kan. Lu antara pengen manage atas sama pengen manage bawah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, how to convert the ideology dari atas ke tim. Gak cuma tim kali ya, ada peers, ada stakeholder yang di luar tim kita. Itu kan sesuatu yang Iya. Itu makanya penting buat lo buat punya strong culture. Karena lo bayangin kalau setiap leader, apalagi engine-nya middle manager, dan populasinya biasanya paling banyak kan gitu. Dan voice-nya relatively paling strong gitu on the organization, bukan karena jumlah doang ya, tapi karena influence-nya bisa influence atas, bisa influence bawah gitu kan. Jadi kalau lu nggak ngasih clear guideline sama mereka, atau even enough room to collaborate gitu ya, atau to contribute toward the culture itself, ya jadinya masing-masing nanti punya versinya sendiri-sendiri. Istilah kerennya kan kerajaan sendiri-sendiri gitu kan ya. Gua manage tim gua, it's okay kalau culture-nya beda-beda. Tim gua punya gua, suka-suka gua dong cara manage-nya gimana. Itu yang kadang-kadang bikin tim A, tim B, tim C ya silo. Iya. Dan gak akur. Karena lu believe sama apa yang leadernya believe kan. Lu gak believe sama apa yang company-nya believe gitu. Gue wrap up kali ya diskusi kita hari ini. Jadi budaya itu penting buat perusahaan. Perusahaan bisa running dengan atau tanpa budaya, tapi it depends ke bisnisnya juga. Semua pemangku kepentingan itu punya peran krusial di budaya. Terus kalau gue mau tarik lagi ke dalam tentang DEI, itu sebetulnya sesuatu yang tidak hanya penting tapi juga bisa jadi pondasi budaya di organisasi. Oke, udah selesai nih diskusi kita. Gue mau nanya deh sesuatu yang no brainer. Gue ini agak susah loh nanya-nanya yang no brainer gini. Somehow otak gue jadi kayak stop processing deh. Udahlah, gue tutup aja deh. Yang di kepala gue aja deh. Gue nggak akan minta lo milih, tapi jawab 1 detik ya. Waduh. Superpower. Bermanfaat. Wah, Anda ini memang loh. Superpower itu kan punya Anda, bermanfaat. Superpower itu apa? Menghilang, terbang, menyerap energi orang, nggak apa-apa Pak. Ya, tapi nggak ada artinya kalau nggak bermanfaat. Oh, mantap. Oke. Yang ini udah ketebak kali ini. BSD atau Sleepy? Sleepy. Lihatnya jangan ke sana. Sleepy. Oh, Sleepy. Ya? Sleepy. Enggak, tadi Anda Sleepy sampai begini. Sleepy itu obvious place. Oh, okay. The best place, the best period. Jakarta atau Bandung? Bandung. Tadi lo bilang Sleepy, sekarang lo bilang Bandung. Konsisten nggak? Kan lu pilihannya BSD Sleepy. Kalau lo kasih BSD Sleepy Bandung, gue pilih Bandung. Oh, oke. Bandung ya. Terakhir kali ya. 5 tahun lagi ngapain?
ternak ayam. Coba filosofinya apa sih? Kenapa ayam? Kan ternak tuh banyak, ada domba, ada sapi. Yang kalau otak gue emang otak cuan sih ya. Kenapa ayam? Gue nggak tahu ya, tapi ini personally tuh gue yakin kalau ayam tuh punya ketenangan gitu. Ayam tuh suaranya coba. agak susah ya. Tapi buat gue personally ayam tuh bring peace buat gue. Suaranya ada suaranya. Oh, ini gue tahu nih jawaban yang paling pas. Ayam itu dari ujung jenggernya sampai ujung kakinya tuh bermanfaat. Ya kan? Jadi kenapa ayam? Karena bermanfaat. Selain buat cuan, kalau buat gue ya. Gue nggak pernah tahu jengger ayam dipakai buat apa. Lu nggak tahu jengger ayam buat? Nah? Gue juga nggak tahu sih jengger ayam buat apa. Ayam jago kali. Emang ayam kalau betina ada jenggernya? Ada kan betina? Ini kita Pak, tenang, damai itu ikan, nggak ada suaranya. Iya, tapi ikan tuh nggak bisa diajak interaksi. Bisa. Nggak bisa. Ayam tuh lu ada enough aggression dan ada enough peace. Itu ayam lo kali. Sama gue juga nggak mau kali ayam lo. Oke, udah kita tutup deh. Thank you ya Iman. Ada kata-kata terakhir atau ada yang mau diomongin dulu sebelum gue tutup? Nggak ada sih. Makasih Nat sudah meng-hijack. Sama-sama. Kayaknya kali ini hijacknya in positive way ya. Lo maunya gimana? Gue nggak di brief buat hijack ini in negatif atau in any other way selain Nggak, positif. Ini in positive way. Coba lo lihat. Mungkin lo perlu juga consider kalau perdebatan seperti ini happen di tiket akan jadi sehat gitu. Karena Maksudnya ini ujung pembicaraannya kemana? we miss this kind of conversation. You know what I mean lah. Ya, I know. Ntar pertanyaannya jadi kuning atau ungu nih? Waduh. Oke. Kuning apa ungu? Hitam. Wah. Konsisten gue. Hitam atau putih? Oh gitu. Oke. Oke. Thank you Iman buat waktunya. Untuk sobat tiket yang ada di rumah, thank you for watching. Sampai ketemu di next episode People at Ticket Talks. Bye bye.